Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Brendo. Kita berada di segmen terakhir. Kita kembali ke Bang Febrian. Ini tipsnya ketika kita sedang merasa stuck dengan mengerjakan tugas ya Bang ya. Tadi juga ada me time dan lain sebagainya. Boleh dilanjutkan Bang? Ya, memang tipsnya yang bisa saya sampaikan ya, supaya bisa dicerna juga dengan mudah ya. Pada intinya poinnya adalah bagaimana kita menciptakan. Jadi sebuah perilaku itu harus diciptakan. Nah, hal ini juga berdampak nanti ketika kita menghadapi tugas-tugas yang membuat kita cemas. Jadi kita harus menciptakan sebuah rutinitas yang baik. Nah, itu aja sebenarnya, menciptakan sebuah rutinitas yang baik, bagaimana kita sehari-hari memiliki pola hidup yang baik, misalnya bangun tepat waktu, tidur tepat waktu, kemudian melakukan hal-hal positif, membuat rencana ke depan, dan rutinitas itu harus dijalani dengan konsisten. Nah, hal tersebut juga perlu satu faktor yang mendukung tentunya, eksternal tadi. Nah, kita perlu mencari lingkungan yang mensupport hal tersebut. Jadi support system juga penting. Yang pertama tadi menciptakan rutinitas yang baik, kemudian yang kedua mencari support system yang baik. Jadi Kan dua itu hal sangat tersebut berpengaruh ya Bang ya? Ya, bisa untuk bagaimana mengatasi kita tugas tanpa cemas. Baik, kalau dari Mbak Diana, seperti apa nih Mbak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan ketika kita merasa stuck dengan mengerjakan tugas nih, biasanya mahasiswa semester akhir dengan skripsinya dan lain sebagainya, karena sudah pernah merasakan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, apalagi kalau ini kayak nasibnya ditentukan oleh dosen pembimbing gitu ya. Dosen pembimbingnya ternyata galau gitu ya. Kadang ada, kadang nggak bisa nggak dibalas seminggu gitu. Jadi memang prosesnya ada proses kehidupan gitu ya. Cemas ini kan tadi juga dari awal kita sampaikan bahwa ini adalah proses naluriah. It's okay ketika kita mau berhenti gitu ya. Jadi nggak apa-apa misalnya time out dulu, berhenti. Intinya kamu cari kira-kira nggak apa-apa gitu, pengen istirahat dulu gitu kan. Istirahat dulu, ambil waktu dan coba untuk bisa cari lagi kira-kira apa sih, kenapa sih aku harus menyelesaikan ini gitu ya. Nah, setelah kalau kita udah tahu big why-nya itu apa, kita akan lebih yakin lagi. Jadi sebenarnya untuk semuanya gitu bahwa cemas itu wajar banget gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa menetralisir cemas itu secara lebih logis gitu ya, sehingga kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, yaitu tadi misalnya kalau aku biasa ke klien adalah coba berhenti dulu, time out, terus setelah itu ditulis atau misalnya cari inspirasi, dan setelah inspirasi baru udah jalan pelan-pelan dan nggak harus langsung ibaratnya fast proses gitu ya, tapi pelan-pelan dulu, misalnya step by step. Nah, ketika udah mulai nyaman baru deh pelan-pelan kamu akan lebih nyaman dengan apa yang pengen kamu gapai. Kasih waktu untuk diri sendiri ya Mbak ya, me time ke mall juga bisa ya Mbak ya? Ya, of course. Kalau dari Mbak Diana, pesannya untuk teman-teman di rumah yang mungkin sedang struggle dengan pengerjaan tugas dan sering kali merasa cemas ketika menyelesaikan tugas, seperti apa nih Mbak? Tidak hanya untuk mahasiswa dan pelajar ya, untuk orang tua dan lain sebagainya juga. Oke, jadi yang pertama adalah coba untuk bisa datang ke profesional itu nggak apa-apa loh gitu. Jadi coba untuk bisa datang profesional, ngobrol, nanti kalau udah dapat jalan keluar itu baru diaplikasikan gitu. Baik, dari Bang Febri ya Bang? Ya, pesan terakhirnya tentu tadi disampaikan Mbak Diana untuk datang ke profesional ya, jika memang kita merasa stuck banget ya dan nggak bisa ngapain. Itu tentu sebuah hal yang menjadi salah satu alternatif ya, bagaimana kita bisa untuk bercerita maupun membuat atau memiliki referensi tambahan. Tapi juga satu pesan yang saya sampaikan bahwa kita harus menciptakan rutinitas yang baik mulai dari sekarang, karena investasi ke depan apa yang kita rasakan saat ini adalah investasi yang kita lakukan di masa lalu, sehingga ketika kita mulai memperbaiki diri dari sekarang, di masa depan kita juga akan terbebas dengan permasalahan-permasalahan, khususnya permasalahan psikologis.
Betul, seperti kebiasaan menunda tugas juga ya Bang, itu kan sangat berpengaruh ya Bang ya untuk masa yang akan datang. Baik, terima kasih Bang Febrian dan juga Mbak Diana karena sudah memberikan edukasi yang sangat penting kepada pemirsa di rumah. Semoga setelah ini banyak dari kita bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik agar bisa tercipta dengan diri yang lebih baik lagi. Saya Helda Mila undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.